Kalau kita lihat gagasan Bung Karno ya, dari sudut pandang ideologi, ya, politik, kemudian juga terutama dari segi geopolitik tadi, langkah-langkah Bung Karno dan strateginya. Ini kan terus terang Mas, orang merindukan kehadiran figur seperti Bung Karno. Kira-kira menurut Mas, siapa ini yang bisa? Ya tentu Ibu Mega kan kita lihat bagaimanapun ya, Bung Karno, Ibu Mega. Tapi kan selanjutnya itu kan memang orang mengharapkan ada lagi figur yang secara ideologis betul-betul memahami pikiran-pikiran Bung Karno ini. Kami karena partai melakukan kaderisasi kepemimpinan, kami percaya bahwa setiap sejarah dalam periode tertentu menghasilkan kualifikasi pemimpin tertentu yang sesuai dengan tantangan zamannya. Disertasi saya ini kan untuk mengkonstruksikan pemikiran geopolitik Soekarno agar ini menjadi kesadaran kita. Kita tidak bisa membangun Indonesia kita tanpa cara pandang geopolitik. Contohnya sudah terlalu lama kita membiarkan Alki 1, 2, yang 3 dan sampai 4 yang seharusnya merupakan jalur perdagangan strategis, yang seharusnya di situ dibangun koridor-koridor strategis. Sehingga pemikiran-pemikiran Soekarno masih relevan dan ini kami ajarkan di sekolah partai dan sekarang masuk di dunia kampus. Sehingga ketika ini menjadi teori geopolitik Soekarno, maka ini bisa diperdebatkan, ini bisa dikritisi, bisa dipahami bagaimana implementasinya dan dari disertasi saya semakin meyakinkan bahwa kita tidak bisa membangun Indonesia tanpa kesadaran geopolitik. Bung Karno sejak dulu, misalnya Universitas Patimura, itu sebenarnya dirancang dalam koridor strategis untuk menjadi pusat riset oceanografi terbesar di dunia. Maka saat itu bekerja sama kan, yang membantu kan Soviet, Eropa Barat dan Amerika Serikat. Membantu kita itu hanya ilmu ekonomi, hanya ilmu sosial, ilmu politik. Tetapi mereka dengan kepentingan mereka juga. Betul, kan? Mereka nggak mau membantu ilmu-ilmu logam, penguasaan ilmu dasar, ilmu atom. Itu yang mau membantu adalah Eropa Timur. Maka kita banyak kirim ke sana. Mahasiswa ke sana. Jadi kami yakin bahwa ketika ini sudah dikonstruksikan dalam bentuk pemikiran teori, maka ini akan memberikan suatu inspirasi bagi begitu banyak putra-putri bangsa yang terpanggil untuk memimpin Indonesia kita dengan melanjutkan pemikiran tidak hanya Bung Karno tapi dari Bung Hatta, kerendahan hati dari Kiai Haji Agus Salim dan sebagainya. Ya. Ini saya mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf benar ini saya. Ini bukan rasis ya Mas ya. Mereka ini dengan rasis terus apa nih? Begini. Kita kan untuk bicara kepemimpinan ke depan, itu kan ada jalurnya, nggak mungkin orang tiba-tiba muncul. Berarti dia harus, karena demokrasi ini peran partai politik sangat besar, berarti dia harus ada di dalam partai. Kan gitu. Banyak orang lebih pintar dari Mas Hasto, tapi mereka tidak ada di dalam struktur partai. Mereka bermain di luar. Terus tiba-tiba mau muncul sebagai pemimpin nasional misalnya. Nah, ini kan sulit, ya kan? Terutama yang sulit menerima itu partai sendiri kan. Nah, kemudian Mas Hasto ini dengan bukan hanya saya secara mungkin secara objektif ya, orang yang mendengar itu memahami pikiran-pikiran Mas Hasto dalam persoalan kehidupan bangsa dan negara ini memang masuknya dari geopolitik, tetapi kan terungkap soal persoalan ideologi, politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, kenapa saya bilang maaf, saya ini rasis? Mas Hasto ini, kalau Muslim ya, Mas Hasto ini yang paling pantas dicalonkan PDI jadi calon presiden. Ini serius saya. Karena yang kita tidak melihat ada gagasan-gagasan seperti ini, Mas. Dan itu bukan dibuat oleh orang, ini tesis loh. Ada kadang-kadang kan orang pakai laptop bacain kan gitu, ini kan tesis. Nah, mudah-mudahan bangsa ini ke depan tidak lagi bicara soal persoalan agama apa, siapa dia apa. Yang penting pemimpin itu mampu membangun bangsa dan negara. Nah, kalau sisi saya melihat ya Mas Hasto ke depan ini. Nah, kalau saya sih kan, saya ini kan berpolitik ini ada aspek spiritualnya. Ya. Saya masuk ke PDI karena sebagai ketika mahasiswa membaca buku
Bung Karno saja tidak bisa. Mm. Kakek saya memasang gambar Bung Karno sehingga ada emotional bonding. Mm. Nah, tiba-tiba pada tahun 87 ketika saya menjadi ketua senat di Fakultas Teknik UGM, ikut kampanye karena anak muda kan pengen berbeda. Yeah. Tiba-tiba bisa melihat Bu Mega pidato 5 menit, nangis kami, Yeah. terharu, Yeah. ada emotional bonding. Saat itu saya berjanji bahwa suatu saat ketika saya sudah relatif mapan, sudah berdikari, mandiri, saya akan bergabung ke partainya Bu Mega. Sehingga saya berpartai ini adalah dedikasi, khususnya buat Ibu Mega. Bisa membantu beliau saja, itu sudah suatu kehormatan yang luar biasa. Jangankan menjadi sekjen, ketua ranting pun juga suatu kehormatan. Sehingga memang saya kebetulan tidak mengejar jabatan eksekutif. Menteri saja tidak. Bu Mega pernah nawarkan kepada saya, apakah kamu mau bantu saya sebagai sekjen atau kamu sebagai menteri? Langsung saya jawab, Ibu, kalau menteri itu banyak yang bisa. Saya bantu Ibu saja. Selalu ditanya sama Ibu Mega, kamu jangan langsung kamu jawab. Kamu tanya sama keluarga kamu, siapa tahu keluarga kamu pengen jadi menteri. Langsung saja, Bu, saya mengabdi pada Ibu saja dengan gagasan Ibu yang luar biasa yang kami jabarkan. Itu sudah suatu kehormatan bagi saya. Maka sekarang saya mengambil program doktor lagi untuk mengkonstruksikan seluruh pemikiran-pemikiran Bu Mega dalam teori kepartean, teori pelembagaan partai yang nanti kami sebut sebagai teori Megawati Soekarno Putri. Kalau geopolitik, teori Bung Karno. Jadi saya nggak pernah kepikiran ke sana. Tugas saya adalah membantu Bu Mega untuk menjabarkan gagasan-gagasan Bu Mega yang menurut saya luar biasa. Contohnya dari merawat pertiwi saja. Semua orang tahu bagaimana Bu Mega ini hobinya dengan tanaman. Hobi beliau mengumpulkan Masih resep sering makanan. Ke Cilengsi ya? Masih ya. Tetapi ketika saya sebagai sekjen, itu saya jabarkan menjadi kultur partai. Merawat kehidupan, memberikan oksigen bagi kehidupan. Sehingga berpolitik itu membersihkan sungai, mendidik rakyat agar tidak BAB sembarangan. Tapi kemudian dengan jamban untuk kesehatan. Kemudian mempopulerkan makanan yang bisa diproduksi oleh rakyat. Yang bergizi tetapi harganya bisa terjangkau, membudayakan untuk menanam daun kelor karena itu kaya vitamin. Itu sudah suatu hal yang luar biasa bagi saya. Bisa mendengarkan seluruh gagasan dari Bu Mega dan kami jabarkan menjadi kultur partai. Sederhana. Sehingga saya nggak mimpi untuk ke sana dan memang tidak ingin. Bu Mega tuh berpikir sederhana tapi konkret. Iya, membumi. Membumi itu.